Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX SPL 115 yang terinspirasi dari skema box SPL yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Fabulous dengan tipe PA100152MK2 revisi pertama, produksi 20 Februari tahun 2024. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 359,4 mm, ukuran magnet 220 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket 168,5 mm, ketebalan gasket 9,5 mm, ukuran antara baut 378 mm, ukuran terluarnya 394 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 381 mm atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 900 watt, program power 1800 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensi mulai dari 55 sampai 3000 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 98 dB. Ukuran voice coil-nya 99,2 mm atau 3,9 inci. Dan untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs-nya ini 52 Hz, DCR 5,2 ohm, KTS 0,48, Cache 0,51, GMS 7,82, MMS 143,6 gram, GMS 0,07 mm per Newton, BL 21,9 Tesla meter, fast 66,6 liter, efisiensi 1,76%, SD 850,1 cm persegi, dan XMAX 11,58 mm. Dan untuk jenis box speaker, ini lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box dengan lubang angin. Karena untuk EBP-nya, ini sekitar 102. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Dan dari spesifikasi yang ada, cukup besar kemungkinan kalau komponen ini juga digunakan pada mode PA100182MK3 atau versi 18 incinya. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1400 watt pada minimum impedansi 5 ohm. Untuk keamanan dan penggunaan jangka panjang serta respon frekuensi yang lebih maksimal, jika menggunakan mode paralel, sebaiknya cukup gunakan 2 box atau 2 speaker di setiap channel amplifiernya. Dan pastikan juga amplifier yang digunakan itu mampu menangani impedansi hingga 2 ohm. Kalau amplifiernya cuma mampu di beban 4 ohm,
akan lebih direkomendasikan untuk menggunakan satu box atau satu speaker aja di setiap channel amplifiernya. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya di 50 Hz dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 129 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 50 Hz, frekuensi 41 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 45 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1400 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 16,6 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 37 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 700 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 540 mili. Untuk setiap portnya, ini menggunakan ukuran 80 mili. Untuk kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 470 mili. Untuk pembagiannya, ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 133 mili. Kalau dari bibir depan itu, ini ukuran totalnya 134 mili. Jadi untuk pemasangannya ini dimundurin 1 mili sebagai wadah dari dudukan RAM atau grill speakernya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 301 mili. Untuk tekukan ini ukurannya 156 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Dan tekukan ini dengan ukuran 234 mili, untuk ukurannya juga sama dengan tekukan yang ini. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 468 mili. Karena ini merupakan dudukan dari speakernya, maka ini dibuat menggunakan dua lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Lalu segitiga kecil ini bertujuan untuk aerodinamikanya. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk
seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika, jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX SPL 115, khususnya untuk transducer speaker ACR Fabulous dengan tipe PA 100152 MK2. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silakan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.